Hadirkan ahli tafsir dari Mesir pada gelar perkara di Mabes Polri besok. Dalam gelar perkara ini beberapa pihak juga dihadirkan, di antara lain adalah Kejaksaan, Ombudsman, serta beberapa ahli lainnya. Rencana hadirnya ahli tafsir dari Mesir oleh pihak terlapor dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama dibenarkan oleh Kapolri. Hadirnya ahli tafsir ini serupa dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menghadirkan ahli racun dari Australia, Beng Beng Ong. Pada gelar perkara besok, seluruh media diperbolehkan untuk bertanya, namun bersifat terbuka terbatas. Pihak terlapor yakni Basuki Cahayapurnama diundang pada gelar perkara tapi tidak diwajibkan untuk hadir. Terlapor kan boleh, seperti Jessica kan dia mau ngambil dari mana, Australia kan, silakan. Yang dari terlapor mau ngambil dari... Jelang gelar perkara dugaan hadirkan Amru Wardani, ahli tafsir dari Mesir. Dan Pak Yunar Ilyas bulan lalu pernah bertemu dengan Amru Wardani saat konferensi berlangsung di Kairo, Mesir. Seperti apa atau siapa sosok Amru Wardani ini, Pak Yunar? Jadi kalau kemarin saya ketemu, karena tanggal 17-18 ada konferensi Oktober, konferensi fatwa sedunia, mengundang Grand Mufti dari seluruh dunia. Kalau Indonesia nggak ada Grand Muftinya, yang diundang MUI. Saya mewakili MUI datang ke sana, malah kami satu komisi lah bicara waktu itu. Kalau di MUI ya levelnya Wardani itu wakil ketua komisi lah. Wakil ketua komisi. Artinya bukan ahli tafsir terkemuka di Mesir seperti itu? Bukan, orang mufti biasa aja. Tapi dia memang menurut cerita dia pada saya sering ke Indonesia, dekat dengan anak Indonesia, sering ke Indonesia. Ya saya nggak tahu bagaimana prosesnya terus bisa datang ke sini. Jadi di Mesir itu yang paling berwibawa itu kalau mau dimintai pendapatnya Syekhul Azhar. Jadi ada Syekhul Azhar, ada Grand Mufti. Grand Mufti ya Syekh Syauqi Alam namanya. Itu yang memang Darul Ifta, jadi lembaga fatwa yang dimiliki dibiayai oleh pemerintah. Tapi yang Syekhul Azhar itu independen. Nah, di sana lebih berwibawa Syekhul Azhar, di bawah itu baru Grand Mufti. Nah, anak buahnya Grand Mufti ini banyak mufti-mufti, ya salah satunya Amru Wardani ini. Saya nggak ngerti kenapa harus diundang, apa nggak percaya lagi dengan kepolisian atau mau cari-cari yang meringankan. Mungkin pernah ada yang nanya-nanya terus pendapatnya agak ringan, nggak menguntungkan, ya diundang lah gitu. Baik. Bang Desmond, komentarnya? Ya, kalau ahli tafsir yang didatangkan, ini kan kesan saya mengadu domba gitu loh, antara ulama kita dengan ulama Mesir. Ya, Tapi bukankah itu menjadi hak dari Pak Ahok? betul. Tapi kesan saya mengadu domba. Kalau saya sih mengusulkan sederhana, ya. Kenapa Ahok tidak meminta Tuhan dia menghidupkan Rasulullah? Berpendapat ke Republik ini, ya. Agar kalau pendapat Rasulullah kan semua ulama dan umat Muslim pasti mendengarnya. Tapi kalau ahli tafsir, kita datangkan lagi ahli tafsir, misalnya yang datang ini adalah di itu, tiba-tiba Saiful Azhar, ya, kita datangkan juga. Ini kan juga mengadu domba nantinya. Jadi kalau menurut keterangan Pak Kiai, yang punya wibawa ini bukan orang ini, ada Saiful Azhar. Nah, saya menyarankan minta Saiful Azhar aja agar lebih jelas gitu kan kewibawaannya. Kalau dari kedudukan yang digambarkan Pak Kiai ini kan cuma debut kecil saja dari sekian banyak orang gitu loh. Jadi ada apa sebenarnya? Ya mungkin karena saya pendapat, mungkin ini ada pendapat yang bisa diambil untuk meringankan posisi Ahok gitu loh. Ya biasa aja bagi kita sebenarnya. Baik. Mas Heri, seberapa kuat pendapat dari para saksi besok, termasuk ahli tafsir yang akan dihadirkan dari Mesir? Ya, setidaknya ketika kita berbicara malam ini tentang bagaimana proses besok, kita punya satu ekspektasi luar biasa terhadap proses tadi, bahwa harusnya kalau bicara tentang penegakan hukum, maka ya dalam proses untuk menemukan benang merahnya tadi itu harus segera ditemukan jalan ya. Fokus di situ saja. Jangan sampai tadi ketika ya tadi yang saya khawatirkan juga akhirnya ahli tafsir yang lain akan banyak bermunculan. Secara hukum Pak Ahok memang diberikan hak untuk menghadirkan siapapun ya kita harus hormati bahwa itu adalah
hak setiap orang yang kemudian ketika dia didaku melakukan sesuatu, maka proses kalau kita bicara pembuktian ya, walaupun ini belum masuk ke proses pembuktian persidangan, ada istilahnya tegenbewijs tadi, bukti yang bertentangan yang akan dimunculkan. Tentunya Pak Ahok punya hak untuk membela diri bahwa saya tidak melakukan seperti yang disangkakan, dan mungkin tadi dengan menghadirkan ahli. Tapi sejauh mana keterangan ahli tadi dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang benar, yang tepat dalam proses beliau nanti melakukan proses gelar perkara besok, itu akan kita lihat secara bersama besok, karena tidak akan mungkin kita melihat ketika belum proses itu berjalan. Nah, ini yang kadang kita harus bersabar untuk melihat bahwa ada waktu yang akan dijalankan. Jadi inti masalahnya bergeser. Inti masalahnya pada kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51, bukan tentang tafsir Al-Maidah 51. Kalau taruhlah tafsir Al-Maidah 51, yang satu memahami yang dimaksud dengan aulia itu adalah pemimpin, yang satu mengatakan bukan pemimpin, teman setia. Perbedaan penafsiran tidak boleh dikatakan bohong. Intinya di situ. Dulu ulama-ulama tafsir, ulama fikih berbeda pendapat tajam, tapi tidak boleh menggunakan kata bohong. Artinya jumhur atau kesepakatan ulama pun juga bisa berbeda-beda seperti itu, Pak ya? Sangat bisa berbeda. Mazhab fikih itu berbeda. Paling tinggi boleh mengatakan Anda salah, pendapat Anda salah, tidak boleh mengatakan bohong. Kalau bohong itu sudah menghina. Dalam ulumul hadis, dosa paling besar dalam ulumul hadis itu adalah bohong. Begitu sebuah hadis diriwayatkan oleh orang yang berbohong, hadisnya mungkar. Jangankan berbohong, mutham bil kadhib, dituduh berbohong saja hadisnya langsung ditolak. Jadi bagi orang yang ngerti ulumul hadis, ilmu sanad, kalimat bohong itu berat. Ya, lebih baik bilang salah, Anda nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan bohong, jadi inti masalahnya bukan tafsir. Mau datangkan ahli tafsir dari mana saja nggak masalah. Karena masalah bukan itu, masalah pada dibohongin pakai Al-Maidah 51. Seharusnya polisi sudah mengetahui seperti itu ya, Bang Desmond. Persoalannya hari ini, polisi mengatakan seperti itu, tapi ada persoalan yang harus kita lihat juga gitu loh. Ahok ngomong itu kapasitasnya sebagai apa? Dia waktu kampanye atau pejabat gubernur dengan pakaian itu? Gitu loh, kenapa menyinggung agama orang lain? Kan itu persoalan dasarnya. Jadi kalau masalah tafsir, sudah jelas Pak Kiai. Tapi niatnya sendiri, kan berbeda. Niatnya aja, bukan konteks dia kampanye tentang itu, tapi konteks dia kunjungan gubernur di Kepulauan Seribu. Gitu loh. Kok bicara tentang kepentingan politik dia? Bagaimana cara menguji niat tersebut, Bang Desmond? Bisa dibuktikan oleh video yang lain yang bukan Pulau Seribu, sama selalu menyinggung surat Al-Maidah. Saya punya bukti untuk itu. Ada video-video yang berbeda selain Pulau Seribu, gitu loh, menyinggung hal yang sama. Apakah walaupun tidak ada kata bohong, tapi kayak pranwet tentang surat Al-Maidah. Apakah peristiwa sebelum di Kepulauan Seribu itu bisa jadikan bukti lain yang masih bisa menjadi pertimbangan dari polisi, Mas Ferry? Tadi pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana membuktikan mens rea ya. Karena bicara mens rea berbicara dengan pertanggungjawaban pidana. Kalau kita bicara actus reus, kita akan bicara perbuatan ya. Maka ada istilah dalam hukum yang menarik adalah actus reus mens rea, bahwa suatu niat jahat tadi harus dikonkretkan dengan perbuatan. Dalam konteks ini kita sedang membaca apakah pola tadi itu mengarah ke arah sana ya, Bang Desmond. Jadi ketika memang itu diarahkan dengan mengumpulkan bukti yang lain, nah itu akan menjadi keyakinan untuk meneguhkan bahwa apakah ini sudah masuk ke ranah hukum pidana atau tidak. Sehingga tidak lagi ada terjemahan yang menyatakan bahwa ini seakan-akan menyudutkan salah satu pihak. Pak Yunahar, terakhir apa yang bisa dikatakan pada umat agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan umat pun tetap tenang? Jadi ya tidak ada yang bisa kita katakan kecuali bersabar, percayakanlah kepada proses hukum. Jadi kalau proses hukum ini berjalan dengan baik, dengan jujur, adil, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, insya Allah tidak usah khawatir. Baik. Tapi kalau kemudian masyarakat menilai proses hukumnya tidak berjalan dengan jujur, dengan adil, nah, ini warning ya, warning saja. Kita minta kepada masyarakat untuk bersabar, tetap tenang, tetap menjaga kehidupan yang harmonis di antara kita. Baik, Pak Yunahar, besok Bapak datang dengan kapasitas sebagai salah satu ketua PP Muhammadiyah. Apa yang akan Bapak sampaikan dalam gelar perkara besok? Katanya yang disampaikan yang sudah diambil pemeriksaannya. Jadi pihak penyelidik sudah mendatangi ke PP Muhammadiyah
dan ngajukan sekitar 24 pertanyaan dan sudah dijawab tertulis di tanda tangan ini. Terus akan disampaikan, mungkin akan ada, saya tanya, ada perdebatan nggak atau diskusi? Ya mungkin ada diskusi dengan pihak saksi ahli dari terlapor. Artinya besok hanya sebatas menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh PP Muhammadiyah ketika diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim, seperti itu? Ya. Kalau secara singkat dari 24 pertanyaan, apa Pak yang paling esensial yang akan disampaikan oleh Muhammadiyah? Ya paling esensial setelah mendengar video lengkap di Pulau Seribu, Lengkap kemudian itu bukan video editan Buniani, seperti itu? Atau sorry, bukan video yang ditulis oleh, transkrip oleh video Buniani? yang diberikan oleh pihak kepolisian, kemudian transkrip yang dibuat oleh pihak kepolisian, lalu kita disuruh menilai. Di situ ada unsur penistaan atau tidak. Kalau ada, kemudian dari hukum Islam seperti apa? Apa ada ayat-ayat, dalil-dalil yang berbicara tentang penistaan dan hukumannya apa? Saya sempat juga nanya, apa mau diterapkan hukum Islam nih yang beneran nih gitu. Ketika diperiksa oleh polisi, apakah Bapak juga salah satu termasuk yang ikut diperiksa atau diminta keterangannya ketika itu, Pak? Ya saya langsung, saksi ahli langsung. Baik, Bang Desmond, Anda sebagai perwakilan rakyat dari Komisi Hukum DPR, mengapa memilih untuk tidak datang besok ketika diundang oleh Polri? Ya, kalau kita bicara kelembagaan ya, kami sudah putuskan dan sudah mengirim surat balasan ke Polri bahwa kami tidak datang dengan beberapa catatan. Kami memahami KUHP, walaupun di dalam KUHP tidak tegas tertutup, ya, tapi kami memahami kebiasaan hari ini yang berlaku dalam proses BAP, proses penyelidikan seperti itu, ya, itu tertutup. Ya, kalau kami hadir, kami ini komisi hukum, bukan komisi politik. Ya, substansinya adalah kami berhati-hati mensikapinya. Kan ini rawan gugatan. Ya, yang kedua, kalau kami hadir di sana, kami khawatir, ya, ini cuma jadi alat pembenar saja atau sesuatu yang kami ragu kebenarannya. Apakah Anda sudah mencium ada gelagat ke arah sana? Tidak. Ini kan hasil keputusan, karena ini bukan pribadi, ini kan kelembagaan. Kami jaga wibawa Dewan yang tidak terlibat dalam ranah-ranah politik yang nggak jelas. Karena Komisi 3 komisi hukum. Ya, kami harus on the track hukum. Kalau kira-kira yang tidak on track, yang kami masih ragu, lebih baik kami tidak hadir. Apa sekarang kasus Ahok ini sudah masih berada on the track atau sudah melenceng dari track yang sesungguhnya? Yang jadi susah kan kita menjawabnya. Dalam pengalaman saya beracara, ya, Fatwa MUI itu udah cukup untuk mempidana orang. Ini pendapat pribadi atau pendapat Komisi 3, Bang Desmond? Pengalaman saya sebagai lawyer, ya, pendapat MUI itu udah cukup menyatakan penistaan. Ini kan ada dua pendapat dan sama kesimpulannya dari majelis, ya. Dewan Pertimbangan juga melakukan fatwa yang sama. Ya. Jadi tidak ada alasan. Kami juga memahami kasus ini dari segi tempat. Di Pulau Seribu dia datang sebagai gubernur, kan harusnya tidak bicara tentang ayat agama orang lain. Di tempat lain juga ada video yang ditontonkan oleh anggota Dewan, anggota Komisi 3, juga ada di tempat lain juga ngomong tentang surat Al-Baidah. Kesannya dia paranoid terhadap ayat ini, gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat kasus Ahok, lihat dulu tempat di mana dia ngomong, kapasitas dia ngomong, dia berpakaian baju apa. Ya, lihat lagi peristiwa yang lain, dia mengulang juga tentang ayat yang sama, yang seolah-olah ini mengganggu dia pada proses dia berpolitik. Ini loh, ada sesuatu. Jadi kalau dia melakukan ini, memang sejak awal ada psikologis dia terganggu gitu loh dengan ayat ini. Jadi kalau hari ini dianggap ini penistaan, ya wajar. Masa orang yang beragama lain, ya, selalu bicara tentang ayat orang lain yang membuat dia terganggu untuk kepentingan politik dia. Nah, catatan inilah yang membuat kami berhati-hati, ya. Jangan sampai kita masuk pada ranah-ranah non hukum. Lebih baik
kesimpulan kami rapat hari ini tidak datang. Apakah keputusan untuk tidak datang tersebut merupakan keputusan yang bulat, ataukah ada dissenting opinion dari anggota Komisi 3? Yang hadir bulat. Yang hadir bulat. Semuanya memutuskan tidak hadir besok. Oke. Dan suratnya sudah dibalas ke Kapolri. Baik. Mas Heri, seberapa kuat kedudukan fatwa MUI untuk polisi dalam pengambilan keputusan? Kalau kita mau bicara tentang kerendahan hati setiap disiplin ilmu, maka hukum pun tidak bisa menyelesaikan segala persoalannya sendiri. Kasus kemarin yang kita lihat, kasus Jessica misalnya, dibutuhkan banyak ahli. Ya. Sama persis dengan kasus ini, untuk bisa menemukan benang merahnya, kemudian apa yang salah tadi, kemudian mendalilkan tadi dengan bukti dasar yang kuat, maka seharusnya yang lebih memiliki ilmunya. Kalau saya mengutip dari beberapa orang yang selalu mengeluarkan statement bahwa berikanlah sesuatu kepada ahlinya, nah, maka saya sepakat tadi, sami'na wa ata'na, saya taat terhadap hal itu, bahwa kalau bicara terhadap sesuatu yang salah tadi, berikan ke ahlinya. Kalau memang kasus ini adalah ranahnya yang tadi dibicarakan agama X tadi, maka biarkan agama X ini yang menjelaskan dulu. Karena yang lebih paham ilmunya, yang lebih mengetahui tadi dasarnya adalah agama X tersebut. Betul. Sehingga kita tidak terdistorsi dengan menyatakan atau buru-buru menjustifikasi bahwa si X ini yang salah, si yang benar, atau sebaliknya. Tapi berikanlah kesempatan tadi untuk menjelaskan tadi kepada orang yang lebih mumpuni untuk menjelaskannya. Apakah ada jurisprudensi polisi akan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam sebuah kasus misalnya? Ya, yang menjadi persoalan ketika kita mencoba mendikotomikan urusan agama dengan urusan hukum tadi. Ya. Sehingga walaupun negara kita bukan negara yang sekuler, yang lepas dari konteks keagamaan tadi. Tapi yang perlu kita perhatikan, jangan sampai tadi persoalan ini kemudian ditarik ke ranah yang bukan semestinya. Jadi kalaupun pendekatannya pendekatan hukum sudah disepakati, mari kita hargai, kita hormati, kita lakukan proses hukumnya. Masalah pendekatannya dengan gelar perkara terbuka atau tertutup, itu hanya masalah pendekatan menurut saya. Kalaupun persoalannya dasar hukumnya, memang di KUHP secara tegas tidak diatur gelar perkara seperti apa yang harus dilakukan. Kita akan melihat pada Protap Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan, manajemen penyidikan tindak pidana oleh Kapolri. Jadi di situ sudah diatur secara rigid bagaimana ketika melakukan gelar perkara, ada biasa dan luar biasa atau istimewa, dan di situ pun tidak disentuh ranahnya apakah harus terbuka atau tertutup. Dan Bang Desmond nanti lebih bisa juga menambahkan hal itu. Kapolri pun juga sudah mengatakan ini adalah pengecualian karena ada perintah dari presiden seperti itu. Yang kekhawatiran saya ketika kita berbicara ranah hukum, dia harus ranah yang bebas nilai. Ketika berbicara jangan sampai ada tekanan yang mempressure yang kemudian arahnya harus menggunakan hukum ini dengan kaidahnya yang sudah ada tadi, tatanan yang sudah semestinya dijalankan, akhirnya berbalik karena tadi dengan pendapat-pendapat atau tekanan-tekanan opini yang akhirnya tadi tidak bebas nilai lagi untuk membicarakan tentang penegakan hukumnya tadi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi seperti apa akan jalan berlangsungnya besok gelar perkara pada pukul 9, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Menurut Anda Ahok telah memenuhi unsur pasal 156 KUHP? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu bela sungkawa yang terdalam pada korban tanpa mengenal agama apapun. Itu adalah makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Dalam konteks 156A, kita akan melihat KUHP dulu. KUHP itu ada 3 dia bagiannya, ada 3 buku. Buku 2 bicara tentang kejahatan. Nah, di bab 5 itu bicara tentang ketertiban umum. Masuklah pasal 156, 156A dan 157. Nah, sebelumnya buku yang dibagi dalam KUHP itu adalah untuk melindungi kepentingan, baik kepentingan individu, kemudian kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Nah, buku 2 tadi adalah jelmaan untuk memproteksi kepentingan yang namanya kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya dalam konteks 156A ini bukan persoalan agamanya yang ditonjolkan, tapi ada ketertiban umum yang terganggu, dan kemudian dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas yang akan dilindungi. Sehingga tidak akan terjadi distorsi makna yang akan jauh berbeda ketika kita bicara pasal 156A dikaitkan dengan ketertiban umum, dikaitkan dengan kepentingan untuk melindungi masyarakat. Maka siapapun yang akan berbicara, latar belakangnya manapun, kita akan bicara ketertiban umum. Kita tidak bicara agama manapun, kita akan bicara masyarakat. Ini yang seharusnya menjadi panakea atau obat mujarab agar menekan tensi-tensi yang tadi mengarahkan kepada isu sensitif. Artinya unsur 156A telah terpenuhi dalam kasus ini?
Kalau saya tidak akan offside, tidak akan mendahului proses gitu, karena saya belajar hukum bahwa menghargai proses hukum itu jauh lebih penting daripada sekedar hasilnya saja. Maka yang harus benar adalah proses awal ini yang dikawal. Dalam konteks ini akan dibuktikan nanti dengan ahli yang memberikan keterangannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Akan dikombinasikan teman-teman ahli yang bicara tentang sintaksis kata untuk bisa mendefinisikan kata ini apakah dia mempunyai keinginan atau tujuan objektif tadi untuk mengarah kepada penodaan. Saya tidak bicara penistaan. Ya, ada tiga golongan saksi yang akan dipanggil besok untuk diminta keterangannya. Saksi bahasa, saksi agama, dan saksi pidana. Bobot dari ketiga golongan saksi ini lebih berat ke yang mana, Mas Ferry? Kalau kita bicara keterangan ahli yang diberikan, seharusnya kita memberikan proporsi yang sama, dalam artian tidak ada hierarki yang lebih tinggi yang mana, apakah pidana atau ahli bahasa dan lain sebagainya. Tapi ini akan memberikan arahan agar bisa memberikan interpretasi terhadap suatu fakta hukum yang ada. Apakah ada kemungkinan perbedaan pendapat antara ketiga orang saksi, ahli agama, pidana maupun bahasa? Kalau bicara tentang how to predict something far into the future, sepertinya mungkin saja perbedaan itu ada. Tapi seharusnya yang kita lihat adalah ini akan membuat terang benderang perkara ini. Karena kedatangan ahli dalam konteks tadi sebenarnya. Baik. Dan pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi. Besok Basuki Cahayapurnama berencana akan menghadirkan saksi ahli tafsir dari Mesir. Bagaimana tanggapan MUI? Kami akan membahasnya saat lagi di Talk. Kini kondisi banjir yang merendam perumahan Total Persada Tangerang, Banten. Kita langsung bergabung dengan Prilita Septiviani. Prilita, bagaimana kondisi ketinggian air yang merendam perumahan Total Persada malam ini? Baik, banjir yang menggenangi di kawasan perumahan Total Persada Tangerang, Banten hingga saat ini masih tak kunjung surut. Debit air masih mencapai 1 sampai dengan 2 meter dan ketinggian masih mencapai hingga lantai 1 atap rumah warga. Sementara aliran listrik yang mengaliri perumahan ini ataupun 2 RW yang digenangi oleh banjir sudah diputus, namun masih ada beberapa warga yang tetap memilih untuk tinggal di lantai 2 rumah mereka dengan makanan dan juga pencahayaan dari lilin. Dan hingga saat ini pun lebih dari 1.000 kepala keluarga dengan total 4.300 jiwa sudah berhasil dievakuasi dan saat ini sudah mengungsi di tempat yang telah disediakan, yaitu di gelanggang olahraga dan juga di masjid sekitar yang masih berada di kawasan perumahan Total Persada ini. Memang mungkin debit air diperkirakan akan tetap sama karena curah hujan yang mengguyur kota Tangerang ini pun masih cukup deras. Hujan deras ataupun hujan rintik-rintik sedari pagi hingga malam hari ini pun masih mengguyur kota Tangerang, Banten ini. Dan memang hingga saat ini pun dari pihak kepolisian dan juga dari bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun masih terlihat berjaga-jaga di sekitar posko dan warga pun sudah mendapatkan bantuan, yaitu bantuan kesehatan yang berupa obat-obatan, konsumsi dan juga bantuan logistik. Namun beberapa warga mengaku esok hari dikhawatirkan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah karena jalur yang biasanya digunakan untuk mereka bersekolah masih terendam oleh air banjir. Sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali kepada Anda Tiwi di studio. Ya, terima kasih Prilita Septiviani melaporkan langsung dari Tangerang, Banten.